Hai teman-teman, apa kabar? Masih ingat bukan tanggal 21 April itu memperingati Hari Kartini? Tentu dong ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok pelopor gerakan wanita Indonesia R.A. Kartini? Putri Indonesia pertama yang memperjuangkan pendidikan dan pengajaran bagi kaum wanita Indonesia. R.A. Kartini sebagai perintis emansipasi wanita Indonesia karena memperjuangkan kebebasan dan persamaan hak bagi kaum wanita. Berbicara mengenai sosok Kartini dalam podcast spesial Hari Kartini SMA Negeri 2 Lumajang akan mengusung tema refleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Saya, Nurwanda Horunisa Putrutami, sebagai host acara podcast pada kali ini bersama narasumber kita, yakni Kak Ika Sari Rahmatina MKes. Ya. Beliau ini tak lain juga alumni SMA Negeri 2 Lumajang tahun 2003. Tahun 2003. Sedikit mengulik ya, lebih dalam tentang narasumber kita hari ini. Mungkin boleh diceritakan riwayat pendidikan gitu ya. Atau kira-kira pengalaman apa nih yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Kak Ika sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kak Sari Rahmatina, kemudian profesi saya sebagai dokter. Kemudian saat ini bersyukur saya diajak bergabung ya dalam kegiatannya adik-adik di podcast mengenai Hari Kartini. Saya Ika alumni dari SMA 2 Lumajang tahun 2003 dan alhamdulillah lewat pendidikan saya selama di Lumajang, SD, SMP di Lumajang, SMA juga di SMA Negeri 2 Lumajang, kemudian lulus melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, menempuh studi selama 6 tahun di sana. Alhamdulillah sejauh ini perjalanan pendidikan berjalan dengan lancar dan sempat juga mengenyam pendidikan S2 di Universitas Airlangga, Magister Kesehatan mengenai manajemen rumah sakit. Jadi alhamdulillah saat ini saya diberikan kepercayaan dan amanah untuk bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Lumajang sebagai wakil direktur. Dan kalau ditanya mengenai kunci kesuksesan dan apa yang didapatkan selama sekolah, tentunya banyak sekali hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Akan tetapi ada beberapa poin-poin gitu ya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dan hikmah mengenai apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, yang kemudian kita renungkan itu adalah salah satu hal-hal yang selama ini memotivasi kita, mendukung kita untuk bisa sukses dalam kehidupan berkarir, misalnya sebagai seorang perempuan itu terutama ya. Jadi alhamdulillah selama masa studi di SMA 2 ini salah satu fase yang menurut saya sangat-sangat berperan sekali membentuk karakter pribadi, terutama berkaitan dengan aktivitas kita selama studi di SMA 2. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kita untuk bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian menjadi pribadi yang tertib dan disiplin, kemudian bisa berbagi kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dan itu tentunya menjadi bekal kita menapaki kehidupan pasca sekolah SMA, baik di dunia kampus, bahkan nanti ketika di kampus pun juga banyak hal yang kita peroleh, sehingga kemudian ketika kita menghadapi kehidupan real sebagai seorang bagian dari masyarakat, tentu kita sudah mempunyai bekal yang cukup untuk bisa bersosialisasi dan bermanfaat buat masyarakat. Itu mungkin Mbak Wanda. Oh iya. Katanya bukan rumornya ya, kabarnya Kak Ika ini mantan mitra muda 1. Oke ya. Gimana ya? Mungkin waktu SMA ada beberapa beberapa organisasi yang Kak Ika ikuti, karena organisasi itu penting juga kan Betul sekali. untuk kesuksesan di masa depan. Mungkin apa aja organisasi yang Kak Ika ikuti waktu SMA? Oke. Salah satu faktor kunci yang membentuk diri kita adalah memang ketika kita bisa aktif di organisasi, di mana di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali nilai-nilai positif.
Alhamdulillah selama di SMA 2 dulu 3 tahun menjajaki masa sekolah gitu ya di SMA dan baju putih abu-abu ya. Kegiatan-kegiatan yang saya ikuti antara lain adalah kegiatan OSIS tentunya, karena itu salah satu wadah yang paling utama yang dimana kita bisa mengembangkan diri ya. Saya yakin adik-adik juga memiliki pemikiran yang sama. Di situ juga kebetulan saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut ajang pemilihan Mitra Tama ya. Tapi memang akhirnya kemudian jadi Mitra Muda 1 dan itu memang suatu hal yang patut saya syukuri. Ternyata saya masih diberikan kesempatan untuk bisa mengapresiasikan diri, berkontribusi dalam berbagai hal dengan posisi sebagai Mitra Muda 1. Selain itu saya juga aktif di kegiatan kepramukaan, kemudian Rohis, kemudian yang satu lagi yang masih membekas adalah kegiatan karya ilmiah remaja. Karena di situ kita dilatih untuk memproduksi tulisan-tulisan melalui penelitian ya, dan itu adalah fase-fase awal di mana kita akhirnya mulai berpikir secara analisis dan sistematik gitu ya. Analistik dan sistematik, kita belajar membuat latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Jadi bekal-bekal inilah yang kemudian bisa menjadi bekal kita bawa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau yang selanjutnya. Jadi memang berorganisasi di dalam dunia sekolah itu salah satu faktor pendukung kita yang memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik karena kita berlatih mengatur waktu gitu ya. Sekolah saya tahu saat ini kan padat sekali gitu ya, ada ya padat sekali mengatur waktu belajar, tugas, belum lagi tugas-tugas yang lain gitu ya. Akan tetapi ketika kita bisa melibatkan diri dalam organisasi intrasekolah gitu, kita akan belajar mengatur waktu kita. Oh, aku hari ini akan ada kegiatan ekskul ini, maka selesaikan dulu tugasku yang ini. Jadi kita akan belajar mengatur waktu. Karena apa? Pas lulus SMA, kita akan dihadapkan pada kondisi di mana kita harus lebih ekstra, lebih segalanya gitu ya. Nah, ketika di SMA kita sudah mulai belajar mengatur waktu, disiplin dalam segala hal, insya Allah itu menjadi bekal yang sangat penting ketika kita menapaki dunia kampus dan dunia kehidupan masyarakat real nantinya. Jadi memang sangat-sangat berkesan sekali buat saya pribadi masa-masa saya di SMA 2 di organisasi sekolah saat itu, dan saya sampaikan tadi itu menjadi salah satu. Memang banyak faktor lain ya tentunya ya yang bisa membuat kita berkembang, kita bisa meniti karir dengan lebih baik ketika kedepannya nanti setelah lulus. Akan tetapi salah satu faktornya adalah bagaimana kita menyisihkan waktu kita untuk belajar berorganisasi. Iya, jadi banyak sekali faktor atau kunci kesuksesan yang mengantarkan Kak Ika pada kesuksesan saat ini. Baik, beralih ke pembahasan inti yang pastinya tidak jauh dengan kesuksesan seorang wanita. Menurut Kak Ika sendiri, bagaimana sosok R.A. Kartini? Oke. Menyikapi tema kali ini yang sangat menarik menurut saya ya, tentang sosok R.A. Kartini. Beliau adalah mungkin sudah kita kenal bersama. Beliau sosok perempuan pahlawan nasional Indonesia. Salah satu spesifikasinya beliau adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, yang saya sangat salut dan luar biasa melihat perjuangan beliau. Berbicara mengenai beliau, otomatis kita nggak bisa singkat ya, tapi poin pentingnya yang menancap sekali dalam pikiran dan benak saya sebagai seorang perempuan, melihat sosok R.A. Kartini sebagai salah satu pejuang perempuan di Indonesia, bahwa beliau adalah sosok yang benar-benar berusaha gitu ya, memperjuangkan segala sesuatunya dengan menggunakan segala aspek dan potensi yang beliau miliki. Jadi kalau kita lihat biografinya, R.A. Kartini ini, beliau adalah seorang putri dari tokoh di Indonesia, seorang kiai, ayahnya adalah seorang kiai. Kemudian dilahir dari seorang ibu, kemudian ibunya ini menikah dengan Bupati Jepara kalau tidak salah. Kalau kita melihat juga biografinya beliau sempat dipingit sejak usia 10 tahun. Bayangkan ya kehidupan zaman saat itu, di mana zaman R.A. Kartini hidup gitu ya. Beliau dipingit sejak usia 10 tahun, kemudian setelah melewati masa pingitan keluarganya juga dipingit lagi oleh keluarga yang lain di Jepara gitu ya. Jadi masa yang beliau hadapi itu memang sangat-sangat luar biasa sulit, karena beliau sebagai seorang perempuan punya wawasan dan pandangan yang luas dan panjang, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Nah,
itu kalau kita bayangkan, kita pada kondisi beliau, mungkin kita akan kesulitan. Akan tetapi, R.A. Kartini luar biasa. Beliau menggunakan potensinya sebagai seorang putri tokoh dan bangsawan, istri bupati, kemudian beliau juga orang yang pandai dan dalam membaca dan lain sebagainya. Beliau menggunakan semua potensinya itu untuk kemudian memperjuangkan tidak hanya untuk hak dirinya sendiri, tapi juga hak perempuan bangsa. Untuk bisa apa? Untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan hak-hak lain yang kurang lebih sama dengan laki-laki, sebatas dengan tidak menyalahi kodratnya. Itu yang saya tangkap dari beliau. Jadi ini adalah sebuah poin penting dari perjuangan beliau, di mana kemudian beliau menyampaikan, mensosialisasikan, mempublikasikan semua ide-idenya itu melalui tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan ini yang kemudian kita kenal bersama dalam sebuah bukunya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini adalah buku yang fenomenal sekali. Kalau pernah membacanya, itu adalah isi tulisan-tulisan dan surat-surat dari Ibu Kartini kepada para sahabatnya, di mana beliau menyampaikan ide-idenya, gagasannya dan sebagainya. Ada satu poin lagi yang paling penting ini, adik-adik sekalian, tentang sosok Kartini dalam berjuang. Beliau ternyata adalah sosok muslimah yang suka mengaji juga. Beliau terinspirasi kata habislah gelap terbitlah terang, itu ketika dimana beliau saat itu belajar mengaji dari seorang kiai terkenal. Beliau membaca satu persatu Al-Quran, kemudian sampai pada titik ayat itu, minad dzulumati ilan nur, dari gelap terbitlah terang. Jadi beliau sangat terkesan sekali dengan ayat itu, sampai kemudian itu menjadi inspirasi beliau membuat tulisan, membuat buku. Jadi memang harapan beliau sebagai seorang Kartini saat itu, sebagai seorang pejuang perempuan saat itu, saya menangkap beliau ingin membawa kaum perempuan saat itu dari zaman kegelapan, yang dimana wanita itu jarang bisa belajar, nggak punya kesempatan untuk belajar, nggak punya kesempatan untuk sama-sama mengapresiasikan diri, sehingga kemudian diajak sama-sama untuk ayo kita belajar menuju cahaya ilmu, cahaya terang benderang yang diterangi oleh ilmu pengetahuan. Jadi itulah perjuangan beliau yang sangat-sangat menginspirasi. Jadi tidak hanya untuk beliau sendiri, tapi untuk perempuan Indonesia. Itu mungkin, Bu. Ya baik, dan memang R.A. Kartini itu seluar biasa itu ya. Jadi mungkin menurut Kak Ika sendiri, ada nggak sifat-sifat Kartini yang masih tertanam atau masih ada dalam jiwa perempuan saat ini? Okay. Saat ini kita berkaca pada kondisi perempuan Indonesia saat ini, ya tentunya kembali lagi otomatis kita berkaca pada diri kita sendiri. Sebagai seorang perempuan, kita punya salah satu teladan yang bisa kita ikuti, yaitu Ibu Kartini sebagai sosok pahlawan nasional, pejuang perempuan saat itu. Kalau kita berkaca, sebelum berkaca otomatis kita melihat sifat-sifatnya Ibu Kartini dulu ya. Beliau adalah sosok yang rajin belajar, gemar membaca, ulet dalam bekerja, tidak mudah putus asa gitu ya. Kalau kita lihat perjuangan tadi saya ceritakan ya, teman-teman, kita bisa menyimpulkan beliau seperti itu. Beliau juga produktif berkarya, membuat tulisan, ya kan? Kemudian di satu sisi beliau juga orang yang rendah hati, tidak suka walaupun beliau dari tokoh, anak dari seorang tokoh yang terkenal, beliau tetap rendah hati dalam bergaul, tidak memilih-milih, bahkan berkasih sayang terhadap sesama dan tetap sopan pada orang tua. Nah, beberapa contoh sifat-sifat yang saya sebutkan tadi otomatis bisa kita refleksikan pada diri kita. Oh, seorang Kartini seperti ini. Ada nggak sih pada diri kita? Apalagi kita sebagai perempuan ya. Saya kadang masih malas gitu ya, membaca. Saya kadang masih lebih suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Otomatis ada beberapa hal yang kita alami sebagai bentuk degradasi, penurunan kualitas gitu ya, yang perlu kita sama-sama evaluasi untuk kita perbaiki. Jadi meneladani sosok seorang tokoh gitu ya, otomatis kita akan mengambil hal-hal positifnya dari sosok itu. Jadi kalau kita lihat ini cerdas, gemar membaca, disiplin gitu ya, tidak mudah putus asa, maka bagaimana kemudian kita mencontoh gitu ya. Dan saya yakin gitu ya, perempuan-perempuan saat ini gitu ya, kita insya Allah masih bisa. Walaupun mungkin kadang naik turun gitu ya, kadang rajin, kadang malas gitu ya, kadang kita bisa berkarya, kadang sudah nggak bisa karena waktu kita habis. Nah, disitulah kita senantiasa menyemangati diri kita, ayo kita bisa, ayo kita akan mampu mencontoh beliau
dalam menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk negeri ini, terutama untuk kaumnya sebagai perempuan. Insya Allah masih ada. Oke. Dan sesuai dengan tema pada podcast hari ini, yakni refleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Saat kita melakukan sesuatu pastinya ada naik turunnya ya Kak. Dan dalam perjalanan karir Kak Ika mungkin ada nggak sih di mana Kak Ika itu ingin nyerah gitu. Oke. Dan namun ternyata disitulah ada semangat untuk Kak Ika bangkit lagi. Oke, pertanyaan yang luar biasa ini ya.